Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Sahabat dakwah Muhammadiyah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bertemu kembali pada forum podcast infomu.co yang diproduksi dari Gedung Dakwah Muhammadiyah Sumatera Utara, Jalan Sisingamaraja nomor 136, persisnya dari lantai 3. Sahabat dakwah, podcast Infomu terus berkembang. Hari ini kami bahkan merasa sangat bersyukur karena hampir 1 tahun media ini memproduksi berbagai konten dakwah yang semuanya itu kita harapkan akan menjadi pencerahan bagi semua warga Perserikatan atau sahabat dakwah dimanapun Anda berada. Terima kasih juga kepada semua sahabat dakwah yang telah mendukung kami dengan mensubscribe konten kami, YouTube kami, dan like serta mengklik loncengnya agar media ini dapat terus berkembang. Sahabat dakwah Muhammadiyah, hari ini kami sangat berbahagia bisa bertemu dengan seorang tokoh muda, tokoh inspiratif yang menjadi salah satu ikon mudanya Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, persisnya dari Fakultas Agama Islam. Beliau adalah Dr. Muhammad Ruslan, MPD. Assalamualaikum, Pak Dr. Ruslan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adi. Beliau saat ini menjadi salah satu ketua tim program praktek KKN Internasional UMSU yang akan memberangkatkan lebih 80 mahasiswanya ke 4 negara di Kamboja, Thailand, Malaysia, untuk Malaysia khususnya di Kuala Lumpur, Selangor, dan Pulau Penang, kemudian ada di Arab Saudi. Beberapa hari lalu, Fakultas Agama Islam UMSU sudah melepas mereka untuk berangkat menuju lokasi KKN masing-masing. Menariknya dari sekian orang itu, ada 2 mahasiswa kita yang akan berangkat menuju kawasan 3T, terluar, terjauh, mungkin terdepan barangkali. Kita tidak mengatakan tertinggal. Ini ada 2 orang mahasiswa yang akan berangkat ke Pulau Nias, persisnya mungkin ke Lahewa, lewat Nias Utara. Sahabat dakwah, kami ingin berbincang-bincang dengan saudara Muhammad Ruslan yang kali ini akan kita ajak cerita seputar bagaimana program-program internasionalisasi Muhammadiyah terkait dengan perlibatan perguruan tinggi Muhammadiyah ke berbagai negara. KKN internasional menjadi penciri dari Fakultas Agama Islam yang siap menyambut era globalisasi dan menjadikan UMSU sebagai satu PTMA yang siap mendorong suksesnya internasionalisasi Muhammadiyah. Apa kira-kira pandangan Anda terhadap program ini? Baik, terima kasih Pak Saiful. Sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun Anda berada. Syukur Alhamdulillah, izinkan saya menyapa sahabat dakwah dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa sehat dan terus semangat untuk mengikuti bagaimana progres dakwah yang dikembangkan oleh podcast ini. Alhamdulillah. Pak Saiful dan sahabat dakwah sekalian, program KKN internasional yang ada di Fakultas Agama Islam ini merupakan program lanjutan dari arahan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam meletakkan roadmap UMSU yang akan go menjadi kampus internasional. Jadi kita sudah menangkap satu tantangan ini, menjadi satu peluang di mana kita berdekatan dengan beberapa negara-negara Asia Tenggara, tetangga kita seperti Malaysia, Kamboja, dan Thailand. Ini menjadi satu peluang yang secara geografis dekat, sehingga untuk pembiayaan tiketing sebenarnya Pak Adi jauh lebih murah ketimbang kita ke flight ke negara ke dalam regional di Pulau Jawa. Ini sekaligus dapat menjadi satu langkah strategis bagi Fakultas Agama Islam untuk membawa, ya kalau bahasa dekan kami, Asosiat Prof. Dr. Muhammad Qorib, panah-panah peradaban, begitu bahasa beliau, untuk dapat menghantarkan delegasi-delegasi terbaik yang ada di fakultas. Kita rekrut calon-calon dari mahasiswa, kemudian kita hantarlah ke negara yang memungkinkan Pak Adi, dan sejauh ini masih di tahun ini yang terdekat ada Malaysia, Thailand, juga Kamboja. Dan untuk yang terjauh ada di Saudi, tentunya di Madinah kita hantarkan. Dan tidak menutup kemungkinan juga yang 3T, yaitu Nias. Maka untuk itu ini bagian dari
menyahuti instruksi dari universitas dan juga dalam rangka membawa nama Fakultas Agama Islam untuk tidak hanya didengar, diketahui, direkognisi oleh orang-orang di Indonesia. Mudah-mudahan kita dapat sampai di luar negeri secara internasional. Demikian Pak. Program Student Mobility atau KKN Internasional ini sudah berlangsung beberapa kali dan PAI menjadi motor daripada program-program ini di kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Seperti apa program ini sudah berlangsung beberapa tahun yang lalu? Seperti apa kesan negara tetangga, bagaimana mitra kerja kita, dan tanggapan-tanggapan mahasiswa setelah pulang dari KKN? Dalam Student Mobility ini kita sudah beberapa kali melaksanakan, beberapa tahun berjalan. Alhamdulillah ini bukan kali yang pertama, sehingga dalam berjalannya program ini dari semenjak awal beberapa tahun yang lalu sudah 3-4 kali kita sudah melaksanakan program ini. Ini merupakan satu hal yang mendewasakan kita di dalam kancah internasional. Walaupun masih di Asia Tenggara, tapi namun ini suatu hal yang kita melihat merupakan satu hal yang sangat efektif untuk membawa mahasiswa kita, Pak Adi, tidak hanya memiliki pengalaman-pengalaman di regional saja, di lokal saja, atau di nasional saja, tapi pengalaman mungkin saya katakan international networking. Membangun jaringan internasional ya. Internasional. Jadi harapannya mereka nanti tidak hanya mengetahui memahami culture budaya di negara yang dituju, tapi mungkin mereka akan membangun jejaring, menapaki karir mereka untuk masa depannya di tingkat internasional. Mereka akan mungkin dapat mengajar di tidak hanya di Indonesia. Manajemen bisnis syariah itu tidak hanya berpikir regional lagi, tapi sudah berpikir internasional. Komoditi-komoditi yang bisa di impor ekspor seperti itu, dan juga perbankan syariahnya dengan harapan mereka dapat pengalaman-pengalaman internasional itu. Dari 4 negara KKN internasional kali ini ada 80 lebih mahasiswa yang kita berangkatkan, dan Malaysia kayaknya menjadi tempat yang paling dominan ya. Mungkin bisa dijelaskan berapa jumlah yang ke Penang, kemudian di mana-mana saja, seperti apa saja mereka akan melakukan kerja nyata di negara tetangga terdekat. Nah, jadi Pak Adi, ini di Sahabat Dakwah Muhammadiyah, di program ini ada 3 jenis kegiatan. Ada KKN, magang, dan juga asistensi mengajar. Nah, program ini, ulang sekali lagi, KKN, magang, dan asistensi belajar. Jadi mereka mengajar di sekolah-sekolah yang ada di Malaysia. Betul, mengajar. Jadi ini suatu hal yang kita pastikan bahwa adik-adik mahasiswa ini akan melaksanakan ketiga jenis program ini sesuai arahan, sesuai kebijakan dari kementerian. Nah, oleh karena itu di negara-negara ini kita tahun ini di batch 1 ini yang terdekat, insya Allah kita mulai di bulan ini di tanggal 3 Pak Adi. Di tanggal 3 akan kita mulai baik di Malaysia maupun di Kamboja. Di Malaysia itu yang terbanyak berjumlah 60 orang, 30 di Selangor, 30 di Pulau Pinang. Ini merupakan jumlah terbanyak dari destinasi yang akan kita hantarkan. Dan ini jumlah terbanyak yang pernah ada ya? Untuk di Malaysia. Untuk Malaysia ya. Dan alhamdulillahnya kita di sana memiliki mitra-mitra. Peak Orchard School itu Islamic School yang memang sudah sangat dekat dengan FAI UMSU khususnya, UMSU secara umum lah, untuk kita melakukan kegiatan-kegiatan dakwah maupun kegiatan pendidikan, sehingga mereka sangat welcome untuk menerima sejumlah 60 orang itu. Begitu. Nah, jadi ini menjadi alasan mengapa di Malaysia itu lebih banyak Pak Hadi, karena memang di satu sisi kita kemitraan di Peak Orchard itu sudah, Peak Orchard memiliki branch cabang-cabang sekolah-sekolah yang sangat banyak di berbagai macam negeri. Itu alasan mengapa kita mengirimkan lebih banyak mahasiswa ke sana. Kemudian ada di Thailand berjumlah 15 orang. Kegiatan di sana juga tidak berbeda. Juga akan kita hantar dalam 3 hal tadi, magang, KKN, dan asistensi mengajar. Dan yang di Kamboja ada 5 orang. Kamboja 5? Ada Kamboja 5 orang. Di Kamboja ini 5 orang, dan
di Saudi itu saat ini 3 orang. Nah, alhamdulillah semuanya ini akan kita berangkatkan dengan persiapan pembekalan yang cukup. Jadi kita kawal dari mulai awal, ini saat ini insya Allah di bulan Agustus ini sudah proses. Nanti di September kita sudah mulai mengevaluasi laporan akhir dari setiap mahasiswa. Kita sudah berikan pembekalan, baik pembekalan secara fisik maupun psikologis mereka, dalam hal juga secara kompetensi apa saja peluang-peluang yang bisa mereka eksplor nanti di sana, itu sesungguhnya sudah kita berikan pembekalan di Fakultas Agama Islam. Sahabat dakwah Muhammadiyah yang dirahmati Allah, tadi Saudara Ruslan sebagai ketua tim program KKN magang dan mengajar asistensi ini sudah menjelaskan gambaran seperti apa proses daripada pelaksanaan kegiatan di 4 negara tersebut. Tapi perlu kita mendapat gambaran seperti apa kondisi mahasiswa sedang melaksanakan KKN magang dan asistensi belajar itu, pondokannya seperti apa, makannya seperti apa, dan bagaimana proses mengajar mereka di sekolah yang ada di Malaysia khususnya. Baik, untuk akomodasi di sana, mereka di kemitraan itu kita sudah MOU, jadi kita akan di sana sudah diterapkan bagaimana proses mereka tinggal dan bagaimana mereka untuk konsumsi dan sebagainya. Itu sudah tanggung jawabi oleh kemitraan kita yang ada di sana. Alhamdulillah. Jadi mereka mahasiswa ini tidak perlu lagi mengkhawatirkan di mana tinggalnya dan bagaimana makannya dan sebagainya. Semuanya sudah kita kerahkan dalam MOU sehingga dalam kesepakatan tersebut kita ingin memastikan bahwasanya ini jauh ya. Jadi bagaimana orang tua juga tenang dan kita di fakultas juga tenang, bagaimana mahasiswa kita di sana berada jauh di negara orang tetap aman dan kita pastikan mereka dalam kondisi sehat dan tentunya semua program yang direncanakan terlaksanakan baik itu, Pak. Kalau di Malaysia tadi sudah aman dalam pondokan, makanan. Kalau di Thailand, Kamboja seperti apa? Juga atau di Arab Saudi bagaimana? Sama. Yang berbeda itu, Pak Adi, kita di Saudi. Untuk di Saudi, kita sewakan pondokan, yang ada di sana akan kita sewakan pondokan, dan itu semua dalam arahan bimbingan pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah yang ada di sana. Di Arab Saudi ya? Yang ada di Arab Saudi. Jadi, di mana mereka akan tinggal, yang akan kita sewakan tempat itu, sudah ditunjuk di mana tempatnya oleh PCIM yang ada di sana, dan kita hanya mengikut saja, mengikut apa yang sudah dipilihkan dengan pilihan terbaik oleh PCMI tersebut. Juga terkait bagaimana makannya, itu di sana mereka juga disediakan dapur. Untuk di pondokan itu sudah ada tempat masaknya, dan kita akan bekali mahasiswa kita juga untuk makan itu, untuk pastikan cukup untuk selama sebulan yang di sana. Karena di Saudi ini, Pak Hadi, mereka durasinya cukup panjang. Ya, berapa bulan mereka sana? Mereka lebih kurang sebulan. Oh, sebulan. 20 hari lebih kurang. Insya Allah kita akan berangkatkan di tanggal 8 sampai tanggal 28 September. Di Arab Saudi mereka mengajar juga seperti ada di Malaysia? Benar. Jadi di sana mereka tetap akan melakukan kegiatan KKN, mengajar. Namun sampai saat ini kita akan memohon PCIM untuk mereka dapat mengajar tidak hanya di daerah tempat itu, mungkin juga mereka akan dibawa ke pengalaman-pengalaman yang spiritual lah, seperti umroh gitu ya. Jadi insya Allah mereka akan umroh. Adik-adik yang tahun lalu itu luar biasanya dapat umroh sampai 4 kali, Pak Adi. Ini dengan bonus yang luar biasa saya katakan, karena mereka di satu sisi dapat melaksanakan tugasnya sebagai mahasiswa, pengabdian ke masyarakat internasional, di satu sisi dapat umroh. Ini yang alhamdulillah kita sudah dapat kemitraan yang baik melalui travel, dan travel itu sudah menguruskan segala hal bab administrasi keberangkatan seperti visa, vaksin, kemudian hal-hal lain lah yang kita ingin pastikan, kita akan pastikan semua dalam bab perjalanan ini semuanya aman, tidak ada kekhawatiran apapun, terkhusus orang tua. Insya Allah kita sudah menjajaki bagaimana tahapan-tahapan terkhususnya di Saudi itu, Pak. Sahabat dakwah Muhammadiyah Allah, cukup jelas apa yang disampaikan Saudara Ruslan sebagai Ketua Program KKN
internasional, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tapi masih banyak hal yang perlu kita pertanyakan. Misalnya seperti apa persiapan mahasiswa kita sebelum berangkat KKN? Karena mereka kan bukan jurusan pendidikan, sementara mereka kan akan mengajar. Kemudian bagaimana bahasa? Bagaimana kalau di Malaysia barangkali masih bahasa Melayu, tapi di Kamboja, di Thailand, di Arab Saudi, persiapan bahasa itu perlu kita tanyakan kepada Saudara Ruslan sebagai ketua tim. Jangan kemana-mana, kita break sejenak. To advance the universe is the spirit of Muhammadiyah. UMSU was built with that spirit, building civilization by science and technology. We are a part of universities groups under Muhammadiyah organization in Indonesia. Welcome to the Central of Intellectual Excellence, where dreams fly and futures are forged. This is UMSU, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, a reference for education in Medan, Sumatera Utara, Indonesia. We believe in creating the golden generation is not only by fostering intelligence, but also improving the leadership qualities on students. Integrating the development of knowledge and technology through the spirit of Islam and Muhammadiyah. We are an excellent university. UMSU is dedicated community to empowering minds and enriching lives. Providing innovation and technological development by research and community service based on spirit of efforts to realize Sustainable Development Goals, or SDGs. Education is developed by supporting and encouraging students' innovation or creativity until the world known. UMSU has provided me with not just an education, ولكن شعور بالهدف والانتماء. เป็นที่ที่ฉันได้พบความหลงใหลและเพิ่มทักษะความสามารถของฉัน preparing me for a meaningful career and fulfilling life. UMSU continues to build cooperation at national and global levels to respond to the challenges of society. Join us at UMSU, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Together, we build a brighter future for the next generations. UMSU, excellent, smart, trusted. Sahabat dakwah Muhammadiyah yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan pembicaraan kita tentang program KKN, magang, dan asistensi belajar dari Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bersama Saudara Dr. Muhammad Ruslan, MPD. Bung Ruslan, sebelum mereka berangkat, tentu ada persiapan-persiapan, ada coaching barangkali ya untuk 80 anak-anak ini. Karena seperti kita ketahui, mereka kan bukan prodi pendidikan dari FKIP, tapi adalah dari prodi-prodi yang ada di Fakultas Agama Islam. Sementara mereka di sana akan KKN, ada magang belajar. Ini bagaimana mempersiapkan mental, mempersiapkan kompetensi mereka agar mereka bisa memiliki nilai tambah di sekolah-sekolah baik di Malaysia, Kamboja, Thailand maupun di Arab Saudi. Baik, terima kasih Pak Hadi, sahabat dakwah Muhammadiyah. Di pelaksanaan persiapan yang sudah kita lakukan dalam tahap awal, itu kita melakukan screening Pak Hadi. Jadi wawancara kita lakukan, pemberkasan, mereka mendaftar melalui link Google. Artinya tidak semua mahasiswa itu bisa ikut ya? Tidak. Ada proses lagi Ada ya? proses. Oh ya. Artinya kita melakukan proses penjaringan melalui tahapan-tahapan pemberkasan, kemudian mereka mengikuti wawancara. Setelah itu, di wawancara itulah kita ingin memastikan dia ini niatnya seperti apa gitu, kesiapannya, apakah dia memang ingin mengembangkan dirinya di tahap internasional atau sebatas ingin jalan-jalan saja. Itu menjadi satu penilaian. Kemudian setelah dia terpilih, maka dia akan kita berikan waktu 2 pekan untuk pembekalan. Pembekalan tersebut termasuk pembekalan bahasa.
bahasa-bahasa yang familiar seperti di Kamboja, juga di Thailand gitu. Karena kita juga di UMSU ada beberapa mahasiswa Kamboja kita yang ada di sana, dan juga di Thailand juga ada. Dan berita baiknya adalah daerah yang kita tuju ini mereka juga dekat dengan bahasa Melayu. Ya. Artinya untuk Malaysia, Kamboja, dan Thailand, pendekatan bahasa Melayu ini masih dapat relevan untuk digunakan selama kegiatan KKN, magang, maupun asistensi mengajar. Artinya walaupun bahasanya tidak pas, tapi mereka bisa saling interaksi ya, masih bisa interaksi. Gitu. Betul. Dan juga di satu sisi sekolah yang kita tuju yang terutama di Thailand maupun di Kamboja, mereka juga mampu berbahasa Arab sekolah tersebut. Oh. Jadi kita juga sudah bekali adik-adik mahasiswa ini dengan kompetensi bahasa Arab selama 2 pekan. Kita push mereka dalam muhadasah pembicaraan harian dan bagaimana membuka pelajaran. Ya. Sehingga ini dalam kompetensi bahasa. Namun satu sisi kita tahu bahwa jurusan yang kita hantar tidak hanya jurusan pendidikan seperti Pak Hadi tanyakan. Kita juga mengarahkan adik-adik ini setiap lebih kurang 5 orang mahasiswa, per 5 mahasiswa 1 dosen pembimbing. Setiap 5 orang mahasiswa yang KKN ini ada satu dosen pembimbingnya. Berarti kalau 60 itu dibagi ada hampir ada 8 itu ya pembimbing. Dan dosen pembimbing selama sebulan berada di damping mereka. Mendampingi melalui online, Pak. Oke. Nanti kita akan hantarkan. Ya. Untuk menghantar dan menjemput, dosen akan mengantar ke sana untuk memberikan arahan, kemudian melihat, membantu, menganalisis, mengobservasi peluang-peluang yang ada di sana, sehingga mereka mudah untuk mencari masalah-masalah apa yang dapat mereka explore dan dituangkan dalam bentuk penelitian akhir mereka nantinya. Jadi ini khususnya untuk Malaysia, Thailand, Kamboja, dalam hal kompetensi bahasa ini sudah kami tidak merasa khawatir. Dan juga untuk kompetensi yang ada mengajar atau tidak mengajar, tentunya seperti manajemen bisnis, mereka dapat mengeksplor dalam hal strategi bisnis dari sekolah-sekolah tersebut. Sistem keuangannya seperti apa, cash flow-nya seperti apa. Ini dapat juga dituangkan dalam bentuk laporan mereka. Khusus untuk Saudi, mereka yang kita pilih dalam screening awal tidak hanya di kesiapan mental, tapi juga kesiapan bahasa. Itu kita pastikan mereka bisa berbahasa Arab. Kita akan tes bahasa Arab mereka, karena mereka menghadapi orang-orang yang pastinya tidak bisa berbahasa lain selain bahasa Arab. Kita dapat informasi dari PCIM bahwa mereka agak sukar berbahasa Inggris di Saudi maupun Mekah maupun Madinah. Artinya kita melihat tantangan ini untuk kita pastikan adik-adik yang kita hantar ke sana. Dan sejauh ini 3 orang yang kita hantar ini, insya Allah semuanya bisa berbahasa Arab. Kami mendapat informasi bahwasanya sebelum adik-adik mahasiswa ini melakukan KKN, mereka di coaching juga di Medan, latihan di beberapa sekolah TK Aba atau beberapa sekolah Muhammadiyah. Itu gimana ceritanya? Oh betul. Jadi mereka untuk kita ingin mereka mempunyai pengalaman yang lebih banyak terkait, nanti juga bisa jadi bandingan Pak Adi tentunya. Ada, kalau dalam studi itu ada studi komparatif, ada bandingan data, seperti mereka sudah dapatkan bimbingan selama di pelatihan selama 2 pekan itu dengan trik tertentu, dengan strategi tertentu, manajemen kelas tertentu. Kemudian mereka akan menjadi volunteer. Kami sebut itu volunteer kemarin, volunteer pendidikan di sekolah-sekolah yang sudah bermitra dengan Fakultas Agama Islam. Dan hasilnya alhamdulillah sekolah sangat merespon dan mereka semuanya mendapatkan nilai yang baik. Artinya ini menjadi satu modal persiapan secara praktik yang ada di sini untuk mereka dapat mungkin terapkan nanti di sana, dan juga sekaligus menjadi bandingan. Oh, nanti di sana karakteristik culture-nya begini, budayanya begini, anak peserta didiknya begini, kemudian budaya kerjanya begini, sementara di negara Malaysia, Thailand, Kamboja maupun di Saudi budayanya begini. Jadi ini tentunya memperkaya mereka Pak Adi di dalam persiapan dan juga untuk menangkap peluang-peluang yang ada di sana. Sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun Anda berada, tadi sudah kita mendapat penjelasan yang sangat komprehensif dari saudara Dr. Muhammad Ruslan tentang bagaimana persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Fakultas Agama Islam untuk memberangkatkan 80 mahasiswanya ke 4 negara Asia, kawasan Asia seperti Malaysia, Thailand, Kamboja, dan Arab Saudi. Mereka juga di sana akan
melakukan kegiatan-kegiatan mengajar, sesi mengajar, kegiatan-kegiatan lain yang semuanya kita harapkan akan memberi pencitraan yang positif kepada UMSU sebagai salah satu PTMA yang akan mendorong internasionalisasi Muhammadiyah. Bung Ruslan, selain ke 4 negara, kita beralih ke kawasan 3T yang ada di Pulau Nias. UMSU juga, PAI juga akan memberangkatkan 2 orang mahasiswanya terbaiknya untuk menuju Pulau Nias. Yang konon sebentar lagi kawasan ini akan menjadi salah satu provinsi barangkali di Sumatera Utara, di Indonesia, entah provinsi keberapa dan tak kapan. Tapi 2 mahasiswa ini mungkin dalam waktu dekat akan segera berangkat. Bisa ceritakan seperti apa penempatan 2 mahasiswa ke kawasan Pulau Nias? Ya, baik, sahabat dakwah dimanapun Anda berada, sahabat dakwah Muhammadiyah, kita selain merekrut peserta KKN tingkat internasional, juga kita tentu perlu memperhatikan daerah 3T tadi. Dalam rangka menyahuti kebutuhan masyarakat muslim yang ada di daerah-daerah 3T, kita sadar bahwa mahasiswa dengan kompetensinya perlu terjun ke masyarakat yang daerah 3T juga. Maka Fakultas Agama Islam membuat satu kebijakan, ini full funding. Artinya untuk daerah 3T dibiayai 100%, mereka dibiayai untuk keberangkatan ke sana. Dan ini menjadi perhatian yang sangat serius dari dekan kita, Mas Korib, untuk dapat memastikan ini sampai dan tuntas program 3T melalui program KKN regional yang ada. Nah, kita pilih mahasiswa yang berkompetensi dengan track record-nya selama jadi mahasiswa, seperti apa dia di masyarakat, seperti apa karir akademiknya, begitu, sehingga mereka dipilih oleh fakultas dan dalam waktu dekat mereka akan diberangkatkan. Ini apa kriteria pemberangkatan penempatan 2 orang ini, apa kriteria mereka? Ya, tentunya selain kompetensi akademis ya. Ya, tentunya mereka kita lihat rekodnya di masyarakat. Ya. Karena 2 mahasiswa ini alhamdulillah mereka banyak tergabung sebagai volunteer dan juga kegiatan-kegiatan mahasiswa yang sebelumnya mereka ikuti, seperti MBKM, kampus mengajar, gitu. Mereka termasuk mahasiswa yang aktif di dalam menapaki tangga-tangga luaran-luaran yang baik di Medan maupun sampai ke tingkat nasional. Jadi ini alasan mengapa 2 mahasiswa ini dipilih, karena memang kita ingin di sana itu progres yang diberikan tidak hanya hadir begitu, tapi terasalah kebermanfaatannya di masyarakat yang ada di Nias sana. Andai kata masyarakat sana minta anak mahasiswa kita ini jadi khatib Jumat, kira-kira bisa nggak ya? Insya Allah. Ya. Ini jadi imam juga bisa ya, muazin ya. Ya, karena mereka sangat butuh begitu. Pesan-pesan dakwah apa yang disampaikan, dititipkan kepada 2 mahasiswa ini? Ya, jadi pesan kami kepada delegasi kita untuk ke Nias, tentunya jagalah nama baik universitas, jagalah alma maternya. Kemudian tanamkan satu keyakinan bahwa ketika kita menolong agama Allah, pasti Allah akan tolong kita. Artinya ayat dalam surah Muhammad ayat 6 itu sudah benar adanya, terbukti adanya dari banyak orang-orang hebat di dalam peradaban Islam ini, karena memang dia berkorban untuk umat, dia menolong umat, maka Allah memberikan, menaikkan, mengupkan nama dia untuk tidak hanya karir, tidak hanya sebagai pahala tentunya, tapi juga menjadi satu legacy yang ada. Jadi jaga nama baik persyarikatan, jaga nama baik alma mater, dan niatkan ikhlas karena Allah. Insya Allah Allah akan bantu dan Allah akan sukseskan kegiatan ini. Sedikit mungkin ingin kami tanya, putar ke belakang lagi. Selama sebulan ya di Nias? Iya. Sebulan atau 3 bulan? Sebulan? Sebulan. Apa saja sih program progresnya yang akan dilakukan hari per hari sampai mereka berakhir? Bisa didapat gambaran? Ya, jadi biasanya kita akan membuat jadwal harian, kita akan pantau, dan juga mereka sama Pak Hadi bahwa mahasiswa ini juga akan diberikan dosen pembimbing untuk dapat mengawal setiap schedule harian mereka itu, dan laporannya juga terupdate ke fakultas, apa yang dilakukan, evaluasinya jika memang itu ada masalah begitu, apa yang harusnya dilakukan, apa yang solusi yang harus dilakukan. Ini dari mulai bangun tidur, kemudian kegiatan yang harus dilakukan utamanya apa begitu, yang sekunder itu apa, itu akan kita jadwalkan dalam bentuk schedule harian mereka begitu Pak. Dan sampai nanti tentunya ada
nilai-nilai khusus yang harus ada, aktivitas-aktivitas utama yang mereka lakukan seperti di masjid atau menjumpai tokoh-tokoh masyarakat, seperti itu yang akan kita kawal, Pak Adi. Program KKN, magang, dan asistensi belajar ini, apakah mereka nanti akan mempunyai semacam buku laporan, satu? Kedua, setelah selesai, apakah mereka akan membuat laporan, laporan panjang barangkali atau terkait dengan apa yang mereka lakukan selama KKN? Baik, laporan ini tentunya ada, namun dituangkan dalam bentuk nanti ada surat yang diberikan legalitasnya oleh kemitraan kita yang ada di sana, bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan KKN selama di tempatnya masing-masing. Nah, selain itu, laporan tersebut mereka membuat rincian-rincian kegiatan itu dalam bentuk poin-poin, poin-poin yang mereka nanti akan tuangkan dalam bentuk laporan penelitian. Jadi di sana bentuknya lebih memungkinkan seperti pengabdian kepada masyarakat. Itu mereka membuat apa, pelatihan apa di masyarakat, mengajar ngaji kah, kemudian mengajar pengurusan jenazah kah, begitu. Jadi konten-konten seperti ini mereka akan laporkan dalam bentuk laporan akhir di penelitian. Jadi dia dijurnalkan begitu. Jadi dalam jurnal ini, mereka ini yang untuk internasional tadi itu di Sinta 4, di yang regional itu Sinta 3. Artinya ini kita tidak hanya untuk informasi-informasi ini tidak hanya untuk dikonsumsi sebagai internal UMSU begitu, tapi sebagai syiar untuk ke seluruh jejaring internet. Andai kata mereka menulis jurnal di Sinta 4, berarti mereka bebas. Itu sudah bisa diakui sebagai salah satu syarat untuk lulus di jenjang sarjana S1. Oke, Bung Ruslan, sebelum kita akhiri diskusi kita pada hari ini, mungkin apa pesan-pesan yang ingin Anda sampaikan kepada para orang tua dari 80 mahasiswa yang menjadi dutanya UMSU di dunia internasional dan di kawasan 3T, dan pesan Anda kepada 80 mahasiswa kita akan berangkat? Baik, terima kasih sahabat dakwah Muhammadiyah. Untuk orang tua, pastikan teruslah kita yakin, kita doa kepada Allah untuk keselamatan anak-anak kita, dan tentunya teruslah percayakan kepada kepanitiaan yang ada di fakultas untuk dapat mengawal anak-anak KKN yang ada di berbagai negara ini dan berbagai tempat di lokal kita di Nias. Ini dalam semuanya sudah dalam bukan kali yang pertama, tentunya ini suatu hal yang insya Allah kita akan terus memastikan keselamatan sebagainya, tidak perlu khawatir, dan tentunya kita saling menjaga komunikasi antara orang tua maupun kepanitiaan. Itu satu hal. Kemudian juga kami pesankan kepada orang tua terus dukung, semangati anak-anak kita jika nanti ada momentum saling menelpon, saling sapa melalui smartphone-nya atau sebagai apapun, teruslah memberikan semangat, karena semangat dari orang tua tentunya menjadi satu hal yang faktor yang sangat mendukung dalam sukses kegiatan ini. Yang kedua, kepada mahasiswa, tentunya teruslah pastikan terus menjaga, meminta, merawat ridho orang tua selama program ini, dan teruslah berkomunikasi yang baik bersama orang tuanya, karena ingat bahwa ridho Allah itu ada pada ridho orang tua. Dan kepada mahasiswa teruslah dan tentunya tidak hanya menganggap orang tuanya di rumah sebagai orang tuanya, kemitraan kita di sana pun sebagai orang tua juga sebenarnya. Dosen juga sebagai orang tua. Dan ini semua harus dijaga, harus dihormati sebagai tanda keberkahan ilmu pengalaman yang akan didapat di tingkat internasional nantinya. Terima kasih, Bung Ruslan. Cukup jelas apa yang disampaikan. Sahabat dakwah Muhammadiyah yang dirahmati Allah, demikian kita sudah mendapatkan penjelasan dari Saudara Ruslan sebagai Ketua Tim Program KKN, Magang, dan Asistensi Belajar untuk 80 anak kita yang akan berangkat ke 4 negara, Malaysia, Thailand, Kamboja, dan Arab Saudi. Ke Malaysia ada 60 orang, 15 orang ke Thailand, dan 5 orang akan ke Kamboja, dan 3 orang ke Arab Saudi, serta 2 orang lagi akan menjadi duta kita ke Pulau Nias, yang barangkali jauhnya lebih jauh ke sana daripada ke Penang barangkali atau ke Kuala Lumpur. Kita berharap 80 mahasiswa ini akan menjadi duta perserikatan
Duta Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan memberikan citra yang baik, berikan dakwah-dakwah yang baik tengah masyarakat untuk memahami seperti apa Muhammadiyah itu sesungguhnya. Terima kasih Bung Ruslan. Semoga mereka sukses dan mereka menjadi kader-kader perserikatan, kader-kader ulama dan umat di masa depan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian sahabat dakwah Muhammadiyah, kita sudah mengakhiri pertemuan ini dan kita berharap apa yang disampaikan dapat memberi pemahaman kepada masyarakat atau sahabat dakwah Muhammadiyah Sumatera Utara. Akhirnya, atas nama pembawa acara, saya Saiful Hadi, Ketua Majelis Pustaka Informasi Muhammadiyah Sumatera Utara menyampaikan terima kasih. Nasrul minallah wa ta'un karib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.